Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk semua yang menonton video ini, kami dari kelas C yang ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, modul 3 yang berjudul Analisis dan Simulasi Sistem Kendali Kecepatan dengan anggota-anggota kelompok kami sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Nah, pada penalaman praktikum ini dilakukan dengan beberapa percobaan yang bertujuan untuk melakukan analisis pengendalian sistem waktu kontinu dan waktu diskrit. Lalu, keluaran dari praktikum ini adalah diharapkan mampu merancang mensimulasikan sistem pengendali PID menggunakan software MATLAB. Nah, yang kedua kita akan membahas studi pusaka. Berikut adalah teori-teori yang kita akan bahas. Yang pertama adalah MATLAB software. MATLAB sendiri adalah bahasa tingkat tinggi untuk komputasi numerik, visualisasi, dan pemrograman. Nah, yang kedua ada pengendalian kecepatan. Pengendalian kecepatan ini dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, ini adalah persamaannya, bisa dilihat. Dalam materi ini hanya sistem control loop tertutup yang diterapkan. Motor DC DCMT ini memiliki nilai K sebesar 19,9 radiat per V titik S dan nilai K sebesar 0,0929 second. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Ya, baik. Selanjutnya ada pengendalian diskrit. Prinsip regulator PID diskrit dengan regulator PID kontinu berikut ini adalah jenis kontrol PID diskrit dalam domain di mana U adalah sinyal perintah dan E adalah sinyal error. Pada proses integrasi menggunakan metode forward Euler. Nah, ini rumus yang dipakai. Selanjutnya, next slide. Kemudian ada kontrol PID. Setiap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengontrol P, I, dan D dapat ditutupi dengan penggunaan ketiganya secara paralel menjadi pengontrol diferensial integral proporsional add-in controller PID. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram blok dari controller PID. Next. Kemudian ada Simulink. Perangkat lunak Simulink dikembangkan oleh MATLAB untuk melakukan pemodelan, simulasi, dan analisis dinamika suatu sistem proses. MATLAB Simulink acak satu direktori terlepas dari direktori toolbox sehingga diperlukan terwujud saat menginstal program MATLAB. Setiap blok pernyataan dilengkapi dengan salah satu alur input dan output digunakan sebagai perangkat antarmuka dengan blok pernyataan yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai hasil dan analisis. Yang pertama itu juga satu. Dengan menggunakan PID Toolbox, rancanglah pengendali sistem dengan kriteria berikut. Nah, kriteria adalah settle time kurang dari 0,25 detik dengan overshoot maksimal 10%. Nah, script dan gambar yang kita dapat. Kita akan bahas di tabel dan di analisis. Nah, ini pada percobaan kedua, kriterianya itu berbeda dengan yang tadi. Settle time-nya yaitu 0,3 detik dengan overshoot maksimal 10%. Nah, ini adalah tabel dan analisis yang akan kita bahas. Analisis yang kita dapat yaitu hasil pengamatan didapat hasil seperti tabel di atas, di mana TS, sistem waktu kontinu dan diskrit, terdapat selisih 0,05 second. Hasil overshoot juga terjadi selisih sebesar 0,06%. Namun untuk nilai peak amplitude-nya itu sama. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tugas 2, simulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar terbuka, sistem waktu diskrit untuk ketiga nilai periode. Ini untuk percobaan pertama. Kemudian next. Nah, kemudian ada percobaan kedua yaitu dengan 2,031 per Z min 0,8979. Next. Kemudian ada 0,2141 per Z min 0,9989. Itu untuk percobaan ketiga. Selanjutnya kita ke analisis. Nah, di analisis ini kita dapat menyimpulkan ada nilai D 0,8979, RR-nya itu 9,964, overshoot-nya 0,501%, peak to peak-nya 3959E plus 02. Kemudian nilai D 0,9893
TR-nya itu 200,188, overshoot-nya 0,501%, kemudian peak to peak-nya 39,63 plus 02, nilai DEN 0,9989, TR-nya 19,262, overshoot-nya 0,956%, kemudian peak to peak-nya 3873 plus 02. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Jadi di sini tugas 3 ada perintah untuk mensimulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup dengan pengendali PID untuk waktu kontinu dan waktu discrete dengan menggunakan konstanta PID. Jadi ini yang kita hasilkan dengan menggunakan sistem MATLAB dan nanti kita akan bahas di bagian analisis. Lalu selanjutnya, selanjutnya di sini masuk ke bagian analisis. Di bagian tabel ada data yang nanti saya jelaskan di bagian analisis. Di sini saya langsung pada di bagian analisis. Pada pengamatan tugas 3 parameter yang diambil adalah setting time dan amplitude. Hasil yang didapat tidak sama antara waktu kontinu dan waktu discrete. Hasil respon yang didapat memiliki nilai amplitude yang berbeda, yaitu 9,940 min 01 untuk sistem waktu kontinu dan 3,749 plus 02 untuk sistem waktu discrete. Ya, selanjutnya kita masuk pada bagian 4. Di sini kita ada perintah untuk mensimulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup untuk 3 nilai periode sampling yang digunakan pada tugas 6 yang ada di dalam modul 1 dengan pengendali proporsional menggunakan nilai KP sama dengan 0,7 untuk sistem pengendali kecepatan. Jadi kita menggunakan MATLAB, memang kita menggunakan MATLAB. Di sini terlihat seperti gambar hasilnya. Lalu selanjutnya nanti saya jelaskan di analisis. Oke, jadi di sini sama seperti yang tadi saya menjelaskan di bagian analisis. Di bagian tabel ada hasil yang didapat. Lalu analisisnya pengamatan didapat kesimpulan data bahwa semakin kecil nilai periode sampling, maka akan mempengaruhi nilai TS yang relatif lebih besar. Dari 3 variasi periode sampling, nilai 0,001 second menghasilkan nilai TS sebesar 18,521 second. Dan untuk nilai sampling 0,01 tidak terlihat nilai TS-nya. Lalu selanjutnya, untuk di tugas 5, ada perintah untuk buatlah analisis dari respons step open loop yang didapat dari proses ekstraksi node linear ke MATLAB workspace yang sudah dibuat. Jadi kita menggunakan MATLAB yang dimana kita sudah masukkan perintah-perintah yang nantinya akan dijelaskan analisisnya oleh teman saya. Lalu dilanjut oleh teman saya. Ya, terima kasih buat Kang Akbar. Selanjutnya saya akan lanjutkan analisis dari Kang Akbar. Nah, dari gambar yang tadi ada namanya tanpa proses ekstraksi dan ekstraksi. Dan analisisnya itu respon open loop proses ekstraksi dari model linear ke MATLAB workspace, hasilnya yang didapat adalah sama. Next. Nah, itu tugas 6. Tugas 6 kita mendapatkan tugas yaitu respon open loop tersebut bandingkan dan analisisnya hasilnya dengan melakukan ekstraksi ke MATLAB worksheet. Nah, setelah kita analisis ini, kita dapat hasil respon yang didapat adalah sama antara proses ekstraksi Simulink Workspace, MATLAB, atau sebaliknya. Karena sistem yang sama apabila diekstraksi akan menghasilkan hasil yang sama. Next. Nah, sekarang tugas 7. Setelah melakukan hasil simulasi, kemudian analisis hasilnya. Bandingkan dengan model yang tidak menggunakan lag kompensator. Nah, setelah apa yang kita dapat dari dua gambar ini adalah yang gambar A adalah menggunakan komponen lag kompensator, maka didapat responsinya seperti gambar. Sedangkan yang B itu rangkaian Simulink tanpa menggunakan lag kompensator. Perbedaannya itu adalah respon dapat dipengaruhi oleh komponen lag kompensator. Next. Tugas 8. Nah, di sini kita menjalankan simulasi dan analisis hasil responnya dengan double klik box scope. Nah, pada pengamatan ini terlihat gambar grafik berwarna kuning dan biru. Kuning menunjukkan respon Simulink dan biru yaitu lag kompensatornya. Hasil yang didapat dari nilai persen OSL itu lebih besar dibandingkan dengan lag. Artinya, sistem lebih baik digunakan komponen lag kompensator. Di gambar berikut. Next. Tugas 9. Jalankan simulasi, kemudian analisis hasil responnya dengan double click scope. Jadi, kita harus membandingkan control effort untuk lag dan lead kompensator itu dengan terlebih dahulu menjelaskan apa itu control effort. Nah, seperti yang kita analisis di sini adalah kompensator lag memiliki nilai rise time dan setting time yang lebih besar dibandingkan dengan kompensator lead.
Namun overshoot yang terjadi pada komutator lead lebih besar dibandingkan dengan komutator lag, seperti pada gambar berikut. Next. Nah, sekarang kita masuk ke tugas 10, yaitu kita harus membuat diagram simulink dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan, seperti pada berikut, yaitu membuat satu grafik yang ngasih semua kontrol untuk skema pada KP berikut dengan angka rata. Dan yang C, yaitu membuat analisis grafik hasil simulasi tersebut. Nah, berikut analisis yang sudah kita dapat, yaitu pada percobaan dengan menggunakan nilai proporsional dapat disebutkan semakin tinggi nilai KP maka meningkatkan nilai persentase overshoot pada sistem tersebut. Akan tetapi apabila nilai overshoot memiliki kriteria kestabilan yang itu kan maka akan menimbulkan oscilasi yang membuat suatu sistem seperti pada gambar berikut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tugas 11. Di sini terdapat perintah untuk membuat diagram simulink dari parameter yang sudah disediakan. Parameternya terdiri dari blok-blok komponen. Nah, terus diminta juga ada KP-nya sekian dan KI-nya sekian. Nah, dari percobaan tersebut kami mendapatkan analisis, yaitu pada percobaan dengan mengubah nilai integral ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai KI, maka akan meningkatkan nilai overshoot juga, namun dapat mengeliminasi nilai steady state error, sehingga sistem menjadi lebih stabil. Akan tetapi apabila nilai integral terlalu besar, maka akan meningkatkan osilasi dan akan membuat sistem menjadi tidak stabil. Next. Ya, tugas ke-12, perintahnya hampir mirip, cuman parameter yang diminta ialah KD, bukan KI. Pada percobaan dengan mengubah nilai derivatif ini, didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar nilai KD, maka sistem akan dapat menurunkan nilai overshoot pada sistem. Namun, sistem ini memiliki kelemahan dengan mengurangi steady state error pada sistem. Namun, pemilihan KD yang terlalu besar dapat menyebabkan output tidak stabil dan dapat menjadi osilasi yang semakin lama semakin membesar. Next. Tugas ke-13, percobaannya hampir sama, diberikan beberapa parameter berupa icon-icon, lalu diminta tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP, KI, dan KD yang paling ideal. Didapatkan analisis hasil respon sistem pada percobaan ini digarap stabil karena nilai-nilai parameter yang sudah sesuai menghasilkan sistem yang stabil. Next. Tugas ke-14 hampir sama dengan tugas ke-13, tapi nilainya menggunakan digit terakhir NPM. Dan hasil dari analisis kami tetap sama, yaitu respon sistem pada percobaan ini dianggap stabil karena nilai-nilai parameter yang sudah sesuai menghasilkan sistem yang stabil. Next. Ya, kesimpulan dari percobaan kami kali ini, ada beberapa poin yang dapat kami ambil kesimpulannya. Yang pertama adalah MATLAB dapat digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mensimulasikan sistem pengendalian waktu kontinu maupun diskrit. Nilai KP dan KI parameter dari suatu sistem pengendalian PI, nilai TS mempengaruhi stabil atau tidaknya suatu sistem. Praktikan memahami konsep kestabilan sistem pengendalian kecepatan motor DC. Lalu pada sistem diskrit dan kontinu, semakin besar nilai frekuensi sampling, maka dapat mengurangi osilasi pada fungsi transfer tersebut. Lalu pengendali proporsional mampu mengurangi nilai error steady state atau ESS dan memperkecil nilai rising time maupun settling time. Ya, mungkin begitulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.